Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fa ahsana khalqah wa hasana khuluqah wa kammalaha bitauhid wa zayyanaha bil ikhlas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Samad SAG, Ustadz Haji Asep Azhari, juga Sahibul Bait Ustadz Sulaiman beserta keluarga, pimpinan Majelis Ta'lim Babur Rahmah, segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita sama-sama bisa hadir duduk bersama di majelis ini. Semoga senantiasa apa yang kita kerjakan tercatat sebagai nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala untuk kita semua, dan insya Allah Allah ridha atas apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu berusaha untuk tetap istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak saudara jamaah rahimakumullah, sekali lagi ini satu kebahagiaan buat kita. Sering saya ulang-ulang kata-kata ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu banyak kasih nikmat kepada kita, sehingga ungkapan syukur kita adalah dengan cara senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada nikmat sebesar nikmat Allah. Manusia enggak ada yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, satu saja dari nikmat Allah. Manusia terhebat, alat hitung tercanggih, enggak mampu menghitungnya. Karena Allah sudah sampaikan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Itu sudah jelas. Tapi mungkin ada yang coba-coba ngitung nikmat Allah. Saya yakin ngitungnya bisa, mampunya enggak. Ya. Kita enggak usah jauh-jauh. Ya. Keluar masuknya oksigen, masuk oksigen, keluar karbon dioksida dari hidung kita berapa dari pagi? Enggak kehitung. Makanya jangan sok-sokan coba-coba bilang nikmat Allah kecil, nikmat Allah dikit. Nikmat Allah itu luar biasa besarnya. Cuman kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus jadi renungan buat kita. Nah, maka dari itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan manfaatkan sebaik-baiknya.
untuk senantiasa kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang hanya mau fasilitasnya saja, enggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, giliran sakit dikit ngeluh. Padahal sehatnya sekian tahun. Baru dikurangin nikmat sedikit saja berkeluh kesah, padahal nikmatnya begitu banyak. Ini yang kita rasakan, saya terutama. Ya, kadang-kadang giginya sehat belasan tahun, giliran sakit gigi 3 hari nganggeluhnya seakan-akan nggak pernah sehat. Padahal itu jadi teguran buat kita, itu belum dicabut nikmatnya, itu baru dikurangin saja. Makanya berarti pertanda bahwa kita nggak boleh sombong jadi manusia. Siapapun kita, apapun kita, kesombongan bukan pakaian kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya juga menyadarkan kita dengan nikmat yang Allah berikan, kita punya tugas pokok. Apa tugas pokok kita? Ini sering juga saya sampaikan berulang-ulang, mudah-mudahan enggak bosan. Tapi memang harus diulang-ulang. Ya. Kenapa? Supaya enggak lupa. Kenapa? Karena banyak manusia suka lupa sekarang. Dia tugas pokoknya hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi tugas pokoknya seakan-akan mencari harta kekayaan. Seakan-akan sebuah prestasi hebatnya manakala pangkat dan jabatan sudah diraihnya. Padahal enggak gitu. Ya. Sukses dan prestasi kita manakala kita hidup bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala jelang akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Status hari ini kan begitu. Jangan nguber-nguber, ya, mati-matian, nguber-nguber yang nggak bisa dibawa mati. Ada yang lihat nggak? Ya. Iya, buat apa kita nguber-nguber, mati-matian padahal nggak bisa kita bawa mati? Ya, biasa-biasa aja. Kadang-kadang urusan sepele ngaji kagak dateng. Rasain itu. Ya. Ya emang giliran begini mah harus dijedotin juga. Kenapa? Karena kesempatan inilah, ya. Tapi kan ada yang bilang juga ngelesnya, Ustaz, nyari nafkah kan ibadah juga. Bener gak? Bener. Nyari nafkah itu ibadah, tapi nyari nafkah yang menjadi ibadah ketika kita tidak tahu ilmunya cari nafkah, maka tidak ada nilai jadi ibadah. Maka pentingnya duduk di majelis taklim. Ini coba kalau kita nggak tahu, ya, mana halal, mana haram, sikat, embat, ya, kita kan jadi nggak tahu. Nah makanya kita wajib tahu hal-hal yang seperti itu. Karena hidup kita ini enggak selamanya akan berakhir. Dengan masa kehidupan kita di alam dunia akan berpindah ke alam berikutnya. Nah, etapa-etapa kehidupan kita, kalau kata orang kampung kita, apa itu? Rest areanya. Ini kan nungguin kita di rest area. Sebelum kita terlahir ke alam dunia, kita ada rest area pertama, yaitu di alam rahim. Nunggu kita sekian bulan di sana, terlahir kita ke alam muka bumi ini. Punya tugas pokok kita adalah beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah rest area ini yang akan menjadi penentu kita pada rest area berikutnya atau etapa-etapa persinggahan kita berikutnya. Kalau sekarang saja kita gagal
maka jangan pernah berharap barzah dan alam-alam berikutnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah tugas pokok kita beribadah. Apapun yang kita kerjakan harus menjadi nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini belum ada yang kesenggol nih, ya. Nah, masih mulus. Ya, seperti itu. Nah, makanya manfaatkan sebaik-baiknya. Karena tidak akan bisa terulang lagi. Cuma sayangnya, ini kan kata orang, ini udah sebagian sudah saya sampaikan kemarin, yang sebagian udah datang, anggap aja pengulangan. Ya, apa itu? Di sini itu namanya sebuah penantian. Kalau kata anak muda kan gitu, menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Gitu, nungguin pacarnya kagak dapat bosan banget. Ya. Nah, akhirnya apa? Allah kasih hiburan-hiburan kita di alam dunia ini. Cuman kita kadang-kadang terlalu asik dengan hiburan-hiburannya, dengan permainan-permainannya. Sebagaimana Allah sampaikan, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sebatas permainan dan senda gurau saja. Bermain-main di atas kehidupan dunia. Ya, permainan-permainan dunia itu berupa harta, berupa pangkat dan jabatan. Orang memburu harta, memburu pangkat dan jabatan, sampai kadang-kadang tidak lagi bisa membedakan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Ya, lupa. Asik dengan permainan-permainan dunia. Senang dengan gurauan-gurauan dunia, dengan canda-canda dunia. Sehingga dia lupa kembali tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Padahal sesungguhnya perjalanan hidup kita, kematian sudah siap menunggu kita, sudah mengintai kita. Kata orang kampung kita lu udah diidek duluan nih. Ya, kapan kita bakalan mati? Cuman sayangnya kemarin saya katakan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dirahasiakan dari kematian kita? Yang pertama adalah asbab. Sebab kematian kita dirahasiakan Allah. Kalau kita tahu sebabnya, kita nggak bakalan ngelakuin yang menjadi sebab kita jadi mati. Kemarin tetangga saya naik sepeda, ya, lagi naik sepedanya sehat. Kenapa tiba-tiba turun dari sepeda justru sekarat? Kan dia nggak tahu. Itu sebab. Ada orang yang berangkat kerja segar bugar sehat afiat, pulang kerja justru jadi mayat. Kita nggak tahu. Nah, artinya ini pertanda, ya, kalau sebabnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Jangan bilang saya masih muda, jangan bilang saya masih gagah, jangan bilang saya masih sehat. Buktinya banyak orang sehat tiba-tiba mati. Ada juga orang pantasnya udah mati malah jadi sehat lagi. Ini sebab. Kemarin saya bilang ya, yang waktu tahlilan itu, ada orang sepele cuman urusannya ketiban kacang hijau mati. Bener gak? Ya, satu truk sama truk-truknya mati. Jadi sebab dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus hati-hati kita. Yang kedua adalah tempatnya. Tempat ini dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan mati, di bumi mana kita akan mati kita nggak tahu. Jangankan tempat kematian kita nanti di mana dan di bumi mana. Ini rahasia Allah. Jangankan seperti itu, buat besok aja apa yang kita mau kerjain kita nggak tahu, Pak. Ini sudah jelas disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun
maza taksibu ghadan. Ya. Enggak ada manusia yang bisa memprediksi besok dia mau ngapain. Kalau udah tahu, oh saya udah tahu, udah saya susun buat program saya, kegiatan saya besok. Iya, itu cuma rencana kita. Tapi apakah terselesaikan semua? Belum tentu. Kadang-kadang besok saya mau ada, misalnya Ustadz Sulaiman besok mau ada di mana tuh? Pelabuhan Ratu misalnya. Pagi-pagi dia ada program ada di Pelabuhan Ratu. Kenapa tadi pagi-pagi juga bannya kempes? Kan gak jadi kesampaian. Itu cuma prediksi manusia. Padahal dia belum tentu bisa melaksanakannya. Itu baru tentang apa yang kita kerjakan. Sampai juga Allah menyatakan, wa ma tadrin nafsu bi ayyi ardin tamut. Gak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah kalau tempatnya kita nggak tahu, berarti dimanapun kita harus tetap berhati-hati. Nah 11 ya. Ya. Dimanapun kita hati-hati. Kata orang Sumatera, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kuat amat tuh orang. Ya, artinya segala dimanapun kita berada, tetap kita harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa kepada Allah. Jangan pernah lupa akan tugas pokok kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tadi yang pertama apa? Sebab. Yang kedua tempat. Yang ketiga waktunya kapan. Ini dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita hanya menunggu giliran. Kemudian gilirannya kapan? Gilirannya itu hanya 7 hari saja kehidupan kita. Mati kita kalau enggak hari Minggu pasti hari Senin. Kalau enggak hari Senin, Selasa. Kalau enggak Selasa, Rabu. Kalau enggak Rabu, Kamis. Kalau enggak Kamis, Jumat. Kalau enggak Jumat, Sabtu. Apa mungkin ada hari tambahan lagi? Enggak ada. Dari perputaran itulah yang harus kita selalu hati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena sekali lagi kematian selalu mengintai kita, dan ketika dia datang kita tidak pernah tahu karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia datang, kemanapun kita lari, dimanapun kita bersembunyi, naik ke gunung yang tinggi bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh sekalipun, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Al-Quran sudah sampaikan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Deh Pak, itu tentang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kehidupan kita ini adalah kematian kita adalah rahasia Allah, maka kita siap-siap supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, mati kita menjadi husnul khatimah, dan kita punya bekal-bekal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ada 3 juga yang harus kita lakukan. Ini ya, 3 dirahasiakan, 3 yang harus kita laksanakan. Apa itu? Yang pertama yang harus kita lakukan, beramal baiklah, ya, melakukan amalan-amalan baik dalam hidup kita. Apa itu amalan-amalan baik? Ibadah kita, sedekah kita, kemudian hal-hal yang lain menjadi kebaikan-kebaikan kita, dan tingkatkan kualitasnya menjadi yang terbaik. Bagaimana caranya amalan-amalan baik bisa kualitasnya menjadi nilai yang terbaik? Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, iringi amalan kita dengan ikhlas. Sholat kita udah ikhlas belum? Kadang-kadang masih belum.
Ya, kadang-kadang kita masih bisa bilang begini sih, kenapa? Apa yang sering kita bilang? Ya Allah, baru juga sholat johor udah azan asar. Bukan waktunya yang salah, emang kitanya sholatnya telat. Ya, sholat johor jam 3. Ya jelas saja baru assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat asar itu namanya kitanya yang salah. Ya, kita sholat saja masih abai, kita sholat saja masih terasa berat, belum ikhlas. Ya, makanya iringi apa yang kita perbuat harus dengan ikhlas. Ya, kan kita tarawih aja kagak ikhlas rata-rata, masih milih imam, ya enggak? Ngaku beda. Orang kampung saya begitu, giliran itu imamnya lama banget. Ya, kata dia besok gua kapok nih ngikutin imam, gua kagak sholat sini lagi. Dia pindah ke masjid satu, imamnya pindah ke sono juga. Gua rasain. Ya, ya lagi imam pakai milih-milih ikutin baik, ya. Kadang-kadang imamnya cepat, nah ini gua resep nih. Nah, itu, ya, berarti kita kurang ikhlas. Apalagi yang harus kita lakukan? Istiqomah. Ya, istiqomah dalam beribadah, continue. Ya, berkesinambungan ibadah kita harus kita lakukan. Ya. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi selain amalan-amalan baik yang kualitasnya menjadi lebih baik? Yang kedua adalah banyak-banyak berdoa. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Banyak berdoa, ya Allah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena rangkaian awalnya ibadahnya sudah kita kerjakan. Ada orang yang habis tahlil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, sembayang kagak. Ya, bagaimana mau husnul khatimah? Maka rangkaian ibadahnya harus dikerjakan. Ya, orang yang husnul khatimah adalah orang yang hidupnya mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nih, jangan cuma doa doang tapinya. Ya saya juga lagi kita ngomong kayak gini lagi kita nasihatin kita masing-masing ya, Pak. Saya yang ngomong juga lagi nasihatin diri saya yang banyak abai dan lalainya. Dah, gak usah lama-lama. Yang terakhir, ya, apa lagi yang harus kita kerjakan? Persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, yaitu persiapkan amal-amal atau pahala-pahala yang walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya selalu mengalir buat kita semua. Ya, ini apa itu? Itu yang sering kita dengar kalau Ustadz muqaddimah mau tahlilan kan sering disampaikan tuh. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. 1 perkara aja mahal, Pak, biayanya. Ya. Apalagi perkaranya 3 hal. Ya. Apa itu? Yang pertama, ya, kalau kita masih hidup kan enak tuh kita bisa ibadah. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, kita udah nggak bisa ibadah lagi. Maka terputus segala amalan-amalan kita, putus pahala sholat kita karena waktu kita sudah meninggal kita udah nggak bisa sholat lagi. Sudah disolatkan. Kita udah nggak bisa puasa lagi. Kita udah nggak bisa bayar zakat lagi. Tapi apa yang tetap mengalir? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nih, artinya dalam hidup kita ini kita jangan pelit. Ya. Pelit apa? Pelit dari harta nggak boleh. Berbagi berdasarkan kemampuan kita. Ah, saya mah nanti aja sedekahnya kalau udah kaya.
Akhirnya orang mikirin nungguin kaya kagak, akhirnya sodakoh kagak. Ya, sodakoh kan kita sudah diajarkan. Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam kondisi apapun, ya, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dalam kondisi apa saja, lagi kaya, lagi miskin, tetap sedekah. Sekarang nilainya kira-kira sama enggak? Orang kaya sedekah 100.000 sama orang miskin 100.000, sama apa enggak? Beda, Pak. Ya, makanya jangan pernah pelit. Kita kan kadang-kadang masih mikir, masih bilang ada pengemis lewat depan rumah kita, ketok pintu, kita sudah curiga. Ada pengamen, ya, langsung bilang, jangan-jangan dia buat mabok. Perkara apa yang kita sudah berikan, dia mau gunakan buat apapun, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang jelas kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Ilmu yang manfaat. Ini sering saya sampaikan. Ya. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu-ilmu yang kita berikan kepada orang lain dan diamalkan kepada orang lain. Kan kadang-kadang saya masih ngeri-ngeri juga mau ngasih ilmu sama orang. Pertama, ilmunya kagak ada. Yang kedua, ntar kalau dia bisa, saya kalah sama dia. Ya, ya, ngerinya begitu. Ya, kadang-kadang kan kita begitu, Pak. Wah, kalau saya ngajarin mimpin tahlil, ntar saya kagak dipakai lagi mimpin tahlil. Jatah saya, rezeki saya diambil dia. Ya, orang pikirannya pikiran dunia begitu, Pak. Ya, jadi pikiran materi, pikiran popularitas. Padahal enggak seperti itu. Kalau sudah urusan materi, rizki, Allah yang ngatur. Popularitas, sehebat apapun dia, kalau Allah mau bikin dia hancur, hancur. Seberusaha apapun dia menggapai popularitas, kalau Allah belum bilang jangan, ya jangan. Makanya santai aja. Ya, itu ilmu yang manfaat, berbagi ilmu. Makanya saya senang di Babur Rahmah. Ya, nggak ada yang pelit sama ilmu. Emang kagak ada yang punya? Iya, nggak ada yang pelit sama ilmu. Mau bagi apaan, saya juga kagak punya. Ya, kita belajar sama-sama, kita belajar bareng-bareng. Ketika kita sudah bisa semua, kita manfaatkan bareng-bareng. Sekarang kan udah berasa ya, Pak. Walaupun saya nggak ngajarin secara langsung, ya, ada guru khusus, tapi setidaknya saya kasih support buat teman-teman yang masih pada mau belajar. Karena belajar itu jangan pernah, saya tujuannya bisa mimpin tahlil supaya besok kalau ada orang meninggal saya yang mimpin. Jangan. Ilmu mah pokoknya ilmu apa juga pelajarin. Ya. Sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Yang terakhir, ya, waladun soleh yad'ulah. Ini pahala yang tetap mengalir. Punya anak soleh yang doain kita. Maka bentuk anak-anak kita, ya, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang harapan kita dia adalah aset kita, harta kekayaan kita yang membanggakan diri kita. Punya duit banyak, harta berlimpah, kemudian anaknya nggak soleh dan soleha, habis semuanya. Kenapa? Karena boleh jadi harta yang banyak dimanfaatkan buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita anak yang soleh dan solehah, insya Allah ini menjadi kebanggaan, kebahagiaan kita. Terus bagaimana kalau kita nggak punya anak? Ya kan kadang-kadang kita masih mikir Allah kagak adil, katanya waladun soleh, saya kagak dikasih anak. Bagaimana tuh kalau gitu? Caranya gampang.
Di sekitar kita banyak anak-anak yang menjadi generasi per generasi penerus. Ya, ini kayak anak-anak kecil begini. Dia pengen belajar agama, kadang-kadang biaya nggak ada. Kenapa kita nggak bantu? Ya, jangan cuma ngulurin tangan doang, bantunya kagak. Dia ngulurin tangan, tangannya diulurin gitu, ngasih kagak. Ya, bantu sebatas kemampuan kita. Mereka butuh Al-Quran, belikan Quran, dan ketika Al-Quran itu dibaca sama mereka, dia bisa membaca Al-Quran dari apa yang kita berikan. Kenapa? Ini enggak menjadi pahala yang tetap mengalir buat kita. Nah, bangun sama-sama kesadaran kita bahwa ternyata menjaga, membentengi agama kita enggak selalu dari keluarga kita saja, tapi boleh jadi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita bangun kesadaran agamanya, yang kita bangun kesadaran ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saja kampung kita menjadi kampung yang agamis, kampung yang senantiasa orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari buah karya kita, insya Allah kita juga akan kebagian keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu aja ya. Mudah-mudahan gak ada yang kesenggol malam hari ini, sehingga berjalan lancar dan mulus, sehingga gambar dan suara bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.